Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Anwar Humaini di Anwar Humaini Channel tentunya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan seorang Kapolsek yang ternyata dia adalah seorang wartawan juga. Nah, kok bisa ya? Polisi dan wartawan adalah profesi yang berbeda. Tiba-tiba di sini nih ada seorang wartawan yang udah bekerja selama kurang lebih 14 tahun, kerja di televisi milik negara pula di TVRI. Ternyata tiba-tiba dia diangkat sebagai seorang Kapolsek di sebuah kecamatan di Blora, Jawa Tengah. Nah, kok bisa ya? Ternyata seorang wartawan ini adalah sebenarnya polisi, tapi dia dalam tanda kutip menyamar sebagai seorang wartawan selama belasan tahun, dan akhirnya terungkap ketika dia dilantik sebagai seorang Kapolsek beberapa waktu lalu, dan ini menjadi heboh di kalangan publik, terutama di kalangan wartawan ya. Nah, saya sebagai wartawan juga tentunya juga sangat tertarik untuk membahasnya. Jadi gimana ceritanya kalau dia jadi wartawan tiba-tiba jadi seorang Kapolsek juga. Nah, saya baca dari berita mediaonline.com. Di sini ada ulasan yang berjudul Jejak Ibtu Umbaran, wartawan dulu Intel di Pati hingga Kapolsek Blora. Jadi dulunya memang dia seorang Intel ya di Pati, Jawa Tengah. Kemudian sekarang jadi Kapolsek di Blora, Jawa Tengah juga. Jadi namanya Ibtu Umbaran Wibowo. Jadi dia disorot lantaran pernah menyamar jadi wartawan, menyamar dalam tanda kutip ya, wartawan TVRI selama belasan tahun, dan saat ini menjabat sebagai seorang polsek yang Kapolsek, yang mana ternyata dia adalah seorang polisi intelijen. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi dari sumber yang dihimpun, jadi pria berusia 38 tahun ini memulai karirnya di kepolisian dengan pangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda pada awal 2008 silam, dan dia merupakan lulusan Bintara Intelijen Khusus. Dan Ibtu Umbaran ini kemudian naik pangkat menjadi seorang Brigadir 1 atau Bribtu pada 2009. Kemudian naik lagi berpangkat Brigadir Polisi pada tahun 2003. Lalu Ibtu Umbaran ini naik pangkat menjadi Brigadir Polisi Kepala pada tahun 2017 atau kurang lebih 5 tahun lalu ya. Dia lantas mengikuti kegiatan pendidikan pengembangan spesialisasi perwira pertama dasar intelijen pada tahun 2018. Selanjutnya setelah dia mengikuti pendidikan perwira pertama dan masih di tahun 2018, Ibtu Umbaran menyandang pangkat Inspektur 2 atau IPDA dan lalu ditempatkan di Direktorat Intelkam Polda Jateng. Jadi ini lumayan berjenjang ya, tapi kok bisa dalam waktu yang bersamaan dia ternyata juga menjadi seorang wartawan televisi. Tapi di sini ternyata dia sebagai kontributor saja ya, jadi bukan karyawan tetap dari TVRI, tapi dia sebagai kontributor. Jadi statusnya memang wartawan lepas. Dia mungkin dibayar berdasarkan berita yang dia kirimkan ke TVRI. Kalau misalkan beritanya naik, mungkin dia dapat bayaran. Kalaupun nggak naik, mungkin enggak, seperti itu ya. Sebagaimana wartawan-wartawan kontributor pada umumnya. Nah, jadi akhirnya ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI mengecam pengangkatan Kapolsek ini karena dianggap memata-matai profesi wartawan. Karena pasti di sini ada ini ya, konflik of interest ya, konflik kepentingan, karena di satu sisi dia sebagai polisi, di sisi lain dia sebagai wartawan, yang mana tugas wartawan pasti mengulik-ngulik informasi di kalangan wartawan itu sendiri, karena dia setiap hari kan bekerja dengan wartawan dan narasumber pada umumnya.
Jadi Aji dalam hal ini meminta polisi agar tidak pakai cara yang kotor menyusupi institusi pers. Ketua Aji Indonesia Sasmito dalam keterangan tertulis yang dimuat oleh Tempo, dia bilang gini, dalam kasus ini Ibtu Umbaran dan Polri jelas telah menyalahgunakan profesi wartawan untuk mengambil keuntungan atas informasi yang diperoleh saat bertugas menjadi wartawan. Sasmito mengatakan bahwa organisasi pers serta media seharusnya dapat berperan aktif dalam menelusuri latar belakang wartawan. Jika profesi tidak terjamin bebas dari potensi intervensi aktor-aktor negara, menurut dia dapat berdampak pada kredibilitas pers dalam menjalankan fungsinya. Memang di satu sisi kan dia sebagai polisi artinya kan merupakan bagian dari ini ya, dari negara ya. Di sisi lain dia berprofesi sebagai wartawan yang mana tugasnya kan salah satunya adalah mengkritisi. Maksudnya mengkritisi itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan ya, bukan mengkritisi tanpa bukti, tanpa fakta seperti itu. Dan demikian juga LBH Pers mendesak kepada pemerintah khususnya Polri untuk menghentikan cara-cara yang kotor untuk menyusupkan anggota intelijen dan ke institusi media yang dapat mengganggu kinerja pers dalam menimbulkan ketidakpercayaan publik. Nah, bagaimana dari berbagai masukan dari masyarakat, baik dari Dewan Pers, baik dari Aji ataupun dari LBH Pers, dari pihak kepolisian memberikan komentar. Jadi pihak kepolisian membenarkan bahwa Ibtu Umbaran adalah seorang anggota polisi. Menurut Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al-Kudusi dalam keterangan terusnya mengatakan, quote-nya seperti ini, Ibtu Umbaran betul anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jateng untuk wilayah Pati. Demikian kata Humas Polda Jawa Tengah seperti diberitakan oleh media. Artinya memang Ibtu Umbaran ini selain berprofesi sebagai wartawan, ternyata juga berprofesi sebagai polisi. Nah, karena ini ramai dibicarakan oleh masyarakat, bahkan banyak desakan-desakan baik dari Aji, dari Ali Aji jurnalis independen atau dari LBH Pers, sehingga ada rumor yang mengatakan saat ini Ibtu Umbaran Wibowo dicopot dari posisinya sebagai Kapolres di Kradenan sana. Tapi setelah kita telusuri ternyata itu kabar tersebut tidak benar ya. Sampai sekarang dia masih menjabat sebagai Kapolsek di Kradenan Jawa Tengah sana. Nah, sebenarnya kalau bicara masalah intelijen menyusupi di berbagai sektor, terutama di media, sebenarnya bukan hal yang asing ya. Saya belasan tahun berprofesi sebagai wartawan juga ada rumor-rumor yang waktu itu kita bahas. Memang di sekeliling kita itu juga ada intel-intel, baik dia menyusup sebagai wartawan atau waktu kita liputan kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip agak aneh ya. Dia tidak nimbrung dengan kita, tapi dia juga ikut liputan berita, ikut wawancara segala macam. Kita wawancara dia ikut, kita nulis berita dia ikut, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia itu wartawan atau bukan. Nah, kadang kita beranggapan bahwa mereka-mereka itu adalah intel yang nggak tahu, pasti dia ada maksud-maksud tertentu ya ikut liputan bersama kita gitu. Bahkan guyonan dari kita sesama wartawan, wah itu kayaknya wartawan itu bla bla bla, kayaknya dia intel gitu. Tapi kan bener gaknya kita nggak tahu. Tapi bahwa profesi wartawan itu disusupi intel sebenarnya bukan hal yang baru ya di kalangan kita.
Bahkan misalkan kita liputan presiden, katakanlah saya waktu itu di Istana Cipanas tahun berapa ya, tahun 2010 atau 2011, acaranya saya lupa. Waktu itu kayaknya ada penjual bubur atau penjual apa, ternyata dia bawa HT gitu. Jadi kadang kita mikir, oh jangan-jangan dia intel menyusup sebagai penjual bubur yang mengawasi kerja-kerja kita sebagai wartawan. Profesi wartawan memang sangat strategis ya, dan sangat penuh dengan kepentingan strategis, dan kayaknya banyak pihak yang ingin memanfaatkan profesi kita. Maka tidak salah ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin tahu kerja kita seperti apa, cara liputan kita seperti apa, bagaimana kita mendapatkan informasi, bagaimana kita mendapatkan berita, dan ternyata ini bahkan seorang anggota polisi aktif pun juga menyusup menjadi seorang wartawan. Kita tahu setelah dia diangkat sebagai seorang Kapolsek. Sampai sekarang beliau masih aktif sebagai Kapolsek, dan dari pihak kepolisian pun mengatakan bahwa polisi menyamar sebagai polisi menyamar sebagai intel masuk di wartawan atau profesi-profesi yang lain, itu hal yang biasa di negara-negara lain di dunia. Jadi menurut kepolisian itu hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kita sebagai wartawan, sebagai media, sepertinya gimana gitu ya, masa profesi kita dimasuki oleh pihak lain yang seakan-akan sebagai profesi wartawan, tapi sebenarnya dia adalah seorang polisi. Bahkan dari informasi yang saya dapatkan, si Ibtu Umbaran ini telah mengikuti uji kompetensi wartawan dan mendapatkan piagam, telah lolos sebagai seorang wartawan madya. Wartawan madya itu wartawan kelas menengah ya. Ada 3 golongan: wartawan muda, wartawan madya, dan wartawan utama. Ini beliau udah 12-14 tahun jadi wartawan dan udah ikut seleksi menjadi seorang wartawan madya. Nggak tahu ini nanti kedepannya seperti apa, apakah dia tetap menjalankan profesinya sebagai Kapolsek atau karena desakan dari masyarakat yang cukup luas agar dicopot atau gimana. Kita tunggu bersama-sama ya. Seperti yang saya bilang tadi, Mabes Polri bilang gini ya, intel polisi nyamar jadi wartawan bukan hal terjadi di Indonesia saja. Saya tadi belum menyebutkan quote-nya ya. Ternyata di sini yang ngomong adalah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo. Dia mengatakan penugasan intelijen semacam ini sudah biasa terjadi di dunia. Penugasan semacam ini biasanya bersifat tutup dan rahasia. Namun demikian, menurut dia membantah bahwa Polri telah menempuh cara-cara yang kotor seperti menyusupkan intelijen ke institusi media. Quote-nya seperti ini. Komunikasi saya juga dengan Polda Jawa Tengah, bahwa teknis menyangkut masalah intelijen itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara pun penugasan itu sifatnya tertutup. Menurut Dedi menjawab pertanyaan wartawan di Mabes Polri 16 Desember hari ini. Seperti itu. Jadi menurutnya ini hal yang wajar ya, dan di negara-negara lain juga terjadi seperti itu. Yang jelas ini ya, saya di grup WhatsApp wartawan, di ada beberapa grup kita juga saling ledek-ledekan. Oh jangan-jangan kamu juga intel nih, jangan-jangan kamu agen ganda nih. Jadi kita meledek satu sama lain, bercanda ya. Tapi siapa yang tahu dengan kejadian seperti ini kita jadi agak was-was ya, jangan-jangan teman dekat kita yang sama wartawan ternyata dia intel atau gimana, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita waspada saja ya. Kalau saya secara pribadi sih, kalau kita udah berprofesi sebagai wartawan, ya jangan
merangkap jabatan. Kalau polisi ya polisi saja, kalau wartawan saja gitu. Akhirnya kita tidak ada konflik of interest. Tapi kalau tadi di awal bahwa disebutkan dia profesinya sebagai wartawan, tetapi bukan wartawan tetap, dia cuma kontributor. Saya juga nggak tahu sih, tapi sebenarnya meskipun kontributor juga harusnya ini ya, tidak berfungsi ganda, apalagi ini seorang polisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar ya. Yang jelas ini belum berakhir, masih terus bergulir. Bagaimana kelanjutannya? Mungkin nanti kalau ada informasi terbaru terkait dengan hal ini mungkin akan saya lanjutkan lagi pembahasannya. Yang jelas ini cukup menjadi atensi publik dan masyarakat juga banyak yang mengikuti perkembangan kasus ini, dan nanti kalau ada yang baru lagi akan saya sampaikan. Untuk sekarang saya cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya. Jangan lupa tonton terus, subscribe dan like atau komen biar saya makin semangat update terus, bikin video-video terkait dengan hal-hal yang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.